Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak pada pagi hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Pada hari ini berjumpa lagi ya dengan Bu Guru dalam pelajaran akidah akhlak. Sudah dibuka semua bukunya? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Oke? Ketua kelas dipimpin doanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, masih semangat kan ya anak-anak ya? Harus semangat, pada pagi hari ini harus semangat. Oke. Sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari ya beberapa pembelajaran tentang akidah akhlak. Kita masuk ke dalam bab induk-induk akhlak terpuji. Kemarin Ibu sudah menjelaskan ataupun sudah menyebutkan beberapa induk di dalam induk-induk akhlak terpuji. Apa saja? Hikmah, ifah, dan Syuja'ah. Oke. Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan tentang hikmah. Nah, boleh ya satu anak Ibu tunjuk. Ya coba Rio, apa Rio hikmah menurut kamu? Yang kemarin kamu dapatkan dari Ibu yang jelaskan apa? Coba jelaskan apa? Oke. Hikmah adalah bagus, Rio bagus sekali, pintar. Hikmah adalah hikmah adalah suatu kebijaksanaan yang harus ada dalam diri kita masing-masing ya. Dimana kebijaksanaan itu akan menimbulkan rasa bersyukur, kesyukuran yang telah diberikan nikmat oleh Allah ya. Walaupun nikmat itu berbentuk cobaan, di mana harus kita syukuri. Oke, tadi udah ya belajar maksudnya kita mengingat pembelajaran yang lalu. Hikmah bagus, Rio sudah bisa menjelaskan apa yang kemarin Ibu jelaskan. Rio pemberani ditambah sama Nina juga baik, menambahkan apa yang kekurangan dari Rio. Oke. Untuk menambah kesemangatan sebelum pembelajaran, Ibu akan sedikit memberikan permainan. Permainan apa? Siapa yang bisa menjawab? Atau bukan belum dijelasin? Oke, karena belum dijelaskan, Ibu akan menjelaskan. Nama permainannya adalah semut dan gajah. Oke, dari maksud semut dan gajah ini kita akan memperagakan. Kalau misalkan semut, kita memperagakan maksudnya jadi menyebutkan dengan berbeda dengan yang asli. Contohnya gajah besar, semut kecil. Jadi di mana gajah seharusnya besar tapi disebutnya dalam bentuk kecil seperti semut. Kalau misalkan gajah itu kan harusnya besar, tapi di sini disebutkannya besar tapi bentuknya kecil. Nah, kalau semut kecil harusnya kecil tapi di sini besar. Nah, paham? Jadi nggak boleh terbalik. Contoh, gajah besar, semut kecil, gajah besar, semut kecil, gajah besar, semut kecil, gajah kecil. Maaf, salah ya. Coba sekali lagi, Ibu yang salah. Coba sekali lagi. Semut kecil, gajah besar, semut kecil. Nah, paham semuanya? Oke. Baik, 1, 2, 3. Gajah, semut, gajah, semut. Oke, baik, bagus. Coba nanti per baris Ibu akan tunjuk. Semut, gajah, semut. Coba semut kecil. Salah, semut kecil. Ayo sebutkan ada berapa ada berapa induk-induk akhlak terpuji? Ada 3, Bu. Apa? Hikmah, ifah, dan syuja'ah. Oke, baik. Lagi. Semut kecil, gajah besar,
semut kecil, gajah besar. Semut kecil. Oke, baik. Gimana? Seru? Seru. Oke, baik. Jadi kita harus semangat di pagi hari untuk menciptakan diri kita menjadi bahagia dan semangat untuk bisa mendapatkan ataupun menerima pembelajaran yang akan Ibu jelaskan setelah ini. Oke, semuanya ambil bukunya, langsung dibuka pada halaman 13, induk-induk ahlak terpuji bagian IFA. Oke, baik. Semuanya sudah buka buku? Udah bawa bukunya ya. Dibuka halaman 13 dalam membiasakan sikap IFA. Sudah semua dibuka? Oke. Pengertian sikap IFA. Apa itu dalam etimologis? Itu berarti dalam bahasa. Dalam bahasanya sendiri itu apa IFA? IFA adalah bentuk dari masdar afa yaifu ifah. Yang bermakna menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itu dari secara bahasa. Kita masuk dalam secara istilah. Apa itu yang dimaksud dengan ifah sendiri? Ifah yaitu memelihara kehormatan diri dari segala yang merendahkan, menjatuhkan, dan merusakkannya. Jadi ifah itu merupakan suatu cara untuk menjadi pelindung diri, di mana IFA itu ada di setiap fitrah, setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu kan pasti mempunyai fitrah, dan itu bagian dari IFA, di mana IFA itu kita harus menjaga kehormatan, menjaga harga diri yang telah diberikan oleh Allah, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, di mana manusia diberikan akal pikiran, di mana manusia diberikan panca indera, di mana manusia diberikan rasa hawa nafsu, rasa untuk bisa berakal dalam artian bisa berpikir secara logis, apakah ini betul, apakah ini salah. Itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, karena manusia adalah khalifah bagi di bumi, yaitu pemimpin bumi, di mana khalifah Allah itu manusia itu harusnya menjaga dan melestarikan dunia yang telah diciptakan oleh Allah, yang menjadikan tanggung jawab untuk setiap manusianya sendiri, khalifahnya. Paham? Selanjutnya, ifah dalam kehidupan. Gimana sih Bu penerapan ataupun penjabaran kata ifah ataupun perilaku ifah dalam kehidupan? Dalam kehidupan itu bisa kita lihat ataupun dapat dilakukan dimulai dari memelihara hati ataupun kolbu, di mana untuk tidak membuat rencana ataupun angan-angan yang buruk. Dalam kehidupan, dalam setiap manusia pasti mempunyai hati. Allah itu memberikan hati kepada manusia, memberikan hawa nafsu, di mana mereka diberikan akal pikiran juga. Tapi di samping Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan malaikat dan jin dan setan sebangsanya. Di mana ceritanya Nabi Adam, masih ingat? Iya, cerita Nabi Adam di mana setan itu gak mau menyembah Nabi Adam. Makanya Allah mengusir setan dan akan menjerumuskan anak cucunya sampai hari akhir, di mana setan itu mulai mengganggu kehidupan manusia di muka bumi, mulai menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal yang kurang baik, yang menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal yang dilaknat oleh Allah, yang memang yang diharapkan dari syaitan itu manusia ataupun khalifah di bumi akan mengikuti ataupun menuruti apa yang syaitan kehendaki. Jadi dia punya pasukan dari syaitan punya pasukan dari manusia-manusia yang kurang beriman itu. Makanya Allah itu di sini Ibu menjelaskan ifah itu bagaimana cara kita untuk menjaga, menghormati apa yang telah diberikan oleh Allah, agar tidak merendahkan ataupun tidak menjatuhkan harga diri yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Jadi mulai untuk memelihara kolbu, untuk membuat
membuat rencana-rencana yang buruk. Jadi dalam artian memelihara qalbu itu seperti sifat iri, dengki, takabur, sombong. Itu kan salah satu ciri-ciri sifat-sifat yang dimiliki oleh syaitan. Makanya dalam kehidupan itu banyak sekali nanti akan kita temui orang-orang yang memang mempunyai hati yang seperti itu, yang mempunyai hati yang tertutup maupun yang sudah tidak memiliki ifah lagi. Nah, dalam penjelasan ifah dalam kehidupan, kesucian dalam diri itu terbagi dari beberapa bagian. Ada kesucian panca indera, di mana di mana kesucian panca indera itu bisa dilihat dari Quran surah An-Nur ayat 24. Coba dilihat udah semua. Wa yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Nah, bisa dilihat semua ya. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dimana kita itu harus suci. Dalam sucian dalam artian apa, Bu? Kita harus menjaga harga diri yang telah Allah berikan, menjaga penglihatan panca indera yang telah Allah berikan, menjaga kehormatan, menjaga alat vital kita masing-masing yang nantinya akan dihisap, akan diperhitungkan di akhir hayat nanti, di akhirat nanti. Makanya Allah di sini memberikan kemampuan yang lebih untuk orang-orang yang tidak kawin, dalam artian dia ingin seperti ini Rabiatul Adawiyah. Beliau adalah sosok wanita yang memang mensucikan dirinya dengan apa? Dengan beliau menjadikan dirinya berserah diri kepada Allah seluruhnya. Beliau seperti seumur hidup di dalam musola, di masjid untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah. Seperti Bunda Maryam juga seperti itu. Beliau menjaga kesucian dirinya dan Allah memberikan kekuatan yang memang lebih dan memang mempunyai hikmah tersendiri kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan seperti itu. Tapi Allah tidak ingin memberatkan makhluknya. Allah pun memberikan keleluasaan untuk mengawinkan antara dua makhluk hidup, yaitu laki-laki dan perempuan yang nantinya akan memberikan menciptakan keturunan-keturunan selanjutnya untuk beriman kepada Allah. Selanjutnya ada kesucian jasad, ada kesucian memakan harta orang lain yang bisa dilihat di buku, semuanya ada. Selanjutnya ada kesucian lisan. Ini bisa kita lihat di Quran surah Al-Isra. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di sini kita bisa melihat nih ifah kehormatan yang harus kita pelajari dari lisan, di mana kita dilahirkan dari seorang ibu. Kita harus menjaga lisan, berkata yang baik, berkata yang sopan, halus, dan rendah suara. Apa sih Bu rendah suara? Jadi tidak meninggikan suaranya. Misalkan, Bu, tolong Bu. Bukan seperti itu, tapi Bu, bolehkah saya ditolong, ataupun Bu, boleh bantu saya, seperti itu. Jadi dimana kita menghargai orang yang nantinya kita akan merasa dihargai, tapi jangan minta dihargai. Itu nantinya akan jatuh rasa sombong dan takabur, yang nantinya saya hebat, saya dihargai banyak orang. No, tapi kita harus menghargai yang nantinya akan berbalik kita yang dihargai, tapi jangan minta dihargai. Oke, selanjutnya kita masuk ke keutamaan ifah. Nah, apa sih keutamaan ifah itu? Seseorang yang afif ataupun orang yang bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan maupun diharamkan, walaupun jiwa yang cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Maksud dari ini seperti pada
zaman sekarang ya, dimana semua teknologi ataupun digitalisasi itu berkembang sangat besar, dimana media sosialnya menjadi utama. Yang dulunya itu banyak belajar dari buku, banyak yang tekun dalam belajar di bawah lampu, di meja belajarnya masing-masing, tapi sekarang malah berbalik, banyak yang belajar dari internet. Karena itu perkembangan media sosial yang sangat banyak, dimana sumber-sumber sudah bukan hanya dari buku, tapi kita bisa melihat dari internet, kita bisa melihat dari media sosial, kita bisa melihat dari jurnal-jurnal yang memang pengetahuan-pengetahuan buku pelajaran yang memang belum kita punya, maksudnya dalam artian learning gitu ya, buku elektronik gitu. Jadi keutamaan IFA itu seperti itu, dimana kita harus menjaga ataupun menahan diri dari perkara-perkara ataupun hawa nafsu kita masing-masing. Oke, gimana sih agar seorang mukmin memiliki sifat ifah tersendiri? Nah, kita harus membimbing jiwa, harus membentuk jiwa-jiwa biar mempunyai rasa ifah, mempunyai rasa harga diri, mempunyai rasa menghormati dan menghargai diri sendiri, bukan yang nantinya akan menjatuhkan ataupun membuat harga diri kita hancur di depan banyak orang. Nah, gimana yang pertama? Yaitu memalingkan jiwa dari ketergantungan pada makhluk dan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap kepada apa yang di tangan mereka. Jadi, arti dari ini kita harus berdiri sendiri, bisa mandiri, independen. Jadi nggak semuanya itu harus kita butuh orang lain nih, kita butuh ini. Kita harus bisa berusaha menjadi orang yang independen, menjadi orang yang mandiri, yang bisa berusaha sendiri, yang nantinya akan memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, merasa cukup dengan Allah, percaya dengan pencukupannya, dan bertawakal kepada Allah, dimana ini akan masuk ke dalam rasa syukur dan hikmah yang telah Allah berikan, yang telah Allah ciptakan kepada kita. Jadi rasa syukur itu harus senantiasa kita pupuk, senantiasa kita siram, agar selalu tumbuh dalam diri kita, agar selalu tumbuh dalam hati kita, akan menjadikan kita orang-orang yang menghormati, akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur akan kehadiran ataupun akan sesuatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oke, selanjutnya untuk bagaimana mengembangkan sikap ifah dalam diri seorang muslim, itu bisa dilihat ya untuk menjaga kehormatan dirinya. Yang pertama, coba Azza yang pertama, Azza. Iya. Yang kedua, coba siapa namanya? Adi. Oke, Adi. Ya. Yang ketiga, coba Wahyu. Yang keempat yaitu selalu menjaga kehalalan makanan, minuman, dan rizki yang diberikan olehnya. Yang kelima, menundukkan pandangan mata ataupun ghadul basar dan menjaga kemaluannya. Yang keenam, coba yang keenam, ada Dek. Yang keenam. Yang ketujuh terakhir, coba Ririn, ayo Rin, yang terakhir Rin. Oke, ya Ibu jelaskan satu-satu ya. Selalu mengendalikan dan membawa diri atas tetap menegakkan sunnah Rasulullah. Jadi di mana dia harus berpegang teguh, berprinsip apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena apa yang diucapkan, diucapkan dengan lisan, dipraktekkan dengan dalam dirinya. Karena semuanya yang diberikan contoh oleh Rasulullah adalah langsung yang didapatkan wahyu oleh Allah. Jadi tidak ada perantara, langsung bisa lewat Quran maupun lewat wahyu-wahyu yang diberikan Allah melewati malaikat-malaikat.
Nah, berarti memang sah dari Rasulullah, itu langsung dari kalamullah. Selanjutnya, senantiasa mempertimbangkan teman bergaul dan teman yang jelas akhlaknya. Nah, ini nih paling penting, dimana kita harus bisa memilih dan memilah circle. Paham circle kan? Siapa yang gak paham circle? Kelompok-kelompok ataupun teman kita dalam belajar maupun di sekolah. Di sekolah, di rumah, ataupun di perkumpulan manapun, misalkan OSIS ataupun organisasi yang lain, kita harus pintar memilih circle-circle kelompok yang akan kita jalani, yang akan kita bergabung di dalamnya gitu ya. Jadi memang harus jelas akhlaknya, jelas pergaulannya. Kalau misalkan ngajakin yang lainnya nih nonton apa ataupun berperilaku yang kurang baik yang menurut kalian itu melenceng dari yang diajarkan Rasulullah dan Allah yang ada dalam Al-Quran, jangan dilanjutkan. Bisa mungkin boleh bermain tapi jangan terlalu intensif, jadi jangan terlalu dekat. Boleh tapi tetap menghargai. Mungkin sekali bermain, tidak harus sampai kamu yang diwarnai, no. Paham diwarnai, kamu harus mewarnai dunia, bukan diwarnai dunia. Paham maksudnya? Kamu harus mengukir apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu punya ide kreatif, kamu harus luapkan. Kreasikan apa karya yang telah kamu impikan ataupun karya yang pernah kamu pikirkan. So nggak apa-apa, bagikan, nggak apa-apa kamu bagikan, kamu sebarluaskan, tapi dalam konteks yang baik agar kamu bisa mewarnai dunia, bukan diwarnai. Kalau maksud diwarnai itu berarti kamu mengikuti alur dan tren di dunia saat ini. Misalkan nih kamu lagi tren nih di aplikasi media sosial ya, di suatu media sosial itu trennya seperti ini, trennya seperti itu, yang pada akhirnya tren itu berunjuk kepada dari dunia barat yang dominannya itu non-muslim, dimana tren-tren itu menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang baik, menjatuhkan harga diri kita, itu yang namanya diwarnai oleh dunia. Tapi kamu harus mewarnai dunia, dimana kamu harus memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekeliling maupun di sekitar kita itu. Jadi harus bisa memastikan circle teman yang baik. Oke. Selanjutnya mengontrol diri dalam urusan makan, minuman, berpakaian secara islami. Jadi jangan harus pintar juga, itu salah satu dari bagaimana cara kita memilih teman. Itu akan berlanjut pada makanan, teman, jajan yang kita makan, minuman-minuman yang kita beli. Terus menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Nah, ini harus banyak ya yang harus kita pahami dalam hal ini. Godul basar, dimana mata kita harus menunduk ke bawah. Yang pastinya itu akan berperang dalam diri setiap manusia, kan kita punya hawa nafsu masing-masing yang diberikan oleh Allah, di mana tren yang sangat berkebelakangan dengan kehidupan Islami kita, itu akan menjadikan hawa nafsu ataupun pemikiran kita itu berkembang kurang baik. Jadi kita harus menjaga hawa nafsu, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, yaitu yang nantinya akan menjadi kehormatan dan harga diri bagi kita. Apabila kita sudah kehilangan harga diri, kehilangan prinsip hidup yang islami, akan susah berjalan di atas ridhonya Allah. Selanjutnya, tidak holwat dengan laki perempuan yang bukan mahramnya. Ayo, siapa yang di sini masih pacaran? Jangan ya, jangan pacaran dulu ya. Fokus belajar, fokus berkembang dalam ilmu, berkembang dalam pendidikan, berkembang dalam pemikiran. Fokus dulu, itu baru nanti akan diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah. Paham? Pastinya gak akan pernah Allah itu tidak melihat, Allah itu tidak tidur, Allah itu
mempunyai bala tentara yang sangat banyak, yang selalu mengitari kita 24 jam, yang selalu menjaga dan melihat apa yang kita perbuat, dimana kita selalu ada di jalan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti syariat-syariat Allah. Insya Allah akan memberikan hal-hal yang terbaik. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan secara tidak langsung, tidak kita rasakan secara langsung, tapi ada kebaikan itu yang Allah berikan. Di situ ganjaran yang telah Allah berikan. Jadi ini loh kenikmatan yang saya berikan atas semua ketaatan yang kamu laksanakan. Misalkan, Bu, saya udah lama nih Bu, 15 tahun jomblo nih Bu, misalkan ya. Saya nggak pernah ini nih Bu, nggak pernah berdua-duaan sama laki-laki, saya nggak pernah nih Bu lihat-lihat pandang-pandang cewek-cewek yang ciwi-ciwian di samping gang misalkan. Insya Allah misalkan kamu diejek-ejek nih sama circle-nya, kamu nggak punya. Nah, pasti Allah itu akan memberikan, kamu berniat dalam diri Allah, saya niatkan ini untuk mengikuti syariatmu. Pasti Allah akan memberikan kalian jodoh-jodoh yang terbaik yang Allah berikan, yang terbaik yang dibutuhkan oleh kamu, dibutuhkan olehmu gitu, yang nantinya akan membawa kamu, jodoh ini akan membawa kamu ke surganya Allah. Paham? Nah, ketujuh, senantiasa menjauhkan diri dari hal yang mengundang fitnah. Nah, ini siapa nih yang sering ngajak temennya nih, cewek apalagi nih, cewek-cewek nih, Ririn sering ngajak lah temen-temennya main ke kamar. Apalagi cowok ya, kalau misalkan bilangnya kerja kelompok di teras, di ruang tamu. No, tidak sampai ke dalam kamar, tidak ya. Boleh, apalagi hanya 2 orang, cewek cowok. Makanya sebaiknya teguhkan prinsip untuk menjaga kehormatan diri. Oke. Karena iffah adalah akhlak paling tinggi yang dicintai oleh Allah, dimana karena itu iffah itu sangat memang bertentangan dengan hawa nafsu yang diberikan oleh Allah, dengan godaan-godaan setan yang sangat banyak. Makanya iffah ini adalah akhlak yang paling tinggi, yang sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Gimana lagi tren nih, kita pakai baju yang serba kelihatan, lagi tren gitu. Kita pakai bajunya kayak gamis, kayak yang longgar-longgar, nanti diajakin, ih kayak ibu-ibu, ih kayak ini mbak-mbak. Nah, itu di situ beratnya, dimana kalian ada kata-kata yang kurang baik, yang nantinya, kok saya nggak tren ya, saya nggak ada temennya asik, saya nggak ini, itu namanya godaan-godaan. Yang pastinya kamu harus tekun dan harus berprinsip yang teguh. Tuh, paham? Nah, ketika sifat iffah ini sudah hilang dalam diri nih, hati-hati, seseorang akan membawa pengaruh buruk dalam dirinya, akal sehat akan tertutup oleh hawa nafsu syahwatnya, yang tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang buruk dan mana yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, teguhkanlah hati kami dalam selalu iman dan ketakwaan kepadamu, ya Allah. Karena kalau saat seseorang sudah tidak mempunyai iffah ataupun hilang iffah dalam dirinya, dia ataupun mereka akan kehilangan jati dirinya, akan selalu mengikuti perkembangan zaman, dalam artian akan mengikuti tren-tren yang memang selalu menjerumuskan orang-orang itu jauh dari Allah, jauh dari syafaat-syafaat Allah. Oke, untuk iffah ini ada yang bertanya? Oke, nggak apa. Bagaimana sih Bu cara kita untuk menjaga iffah? Ya, itu udah dijelaskan ya tadi ya, gimana cara kita menjaga iffah dengan selalu berdoa, minta kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Terus kedua juga kita harus punya rasa bertawakal. Berarti kita harus berusaha dulu, gimana cara kita untuk menjauhkan kita dari hawa nafsu gitu. Bagaimana cara kita untuk tetap selalu berada dalam lindungan Allah. Bagaimana cara kita harus usaha, doa, dan tawakal ikhtiar, itu kunci utamanya. Oke. Baik, sekian pelajaran yang telah Ibu berikan. Semoga ke
kedepannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan, selalu menjadi orang baik, dan jangan lupa jadi orang yang mewarnai dunia, jangan mau diwarnai. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.